Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transaksi atas entitas induk dan entitas anak. Jadi dalam hal aset tetap merupakan transaksi antara entitas induk dan anak. Dalam hal aset tetap merupakan bagian dari transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha, adapun intragroup transaction. Nah, transaksi ini bisa berupa penjualan, pembelian, transfer, atau penyewaan aset tetap seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Dalam laporan keuangan individual, masing-masing entitas mencatat transaksi ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun dalam laporan keuangan konsolidasian, perlakunya berbeda karena grup dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan entitas-entitas terpisah. Ketika aset tetap ditransfer dari induk ke anak atau sebaliknya, nilai transfer yang digunakan di laporan keuangan entitas masing-masing adalah harga perolehan atau nilai wajar tergantung pada kesepakatan. Misalnya, jika induk menjual bangunan kepada anak dengan harga lebih tinggi dari nilai tercatat, maka induk akan mencatat laba atas penjualan, sedangkan anak akan mencatat aset tersebut pada perolehan baru. Namun dalam laporan keuangan konsolidasian, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi entitas grup ini harus dieliminasi. Hal ini karena secara kelompok tidak ada pertambahan nilai atau laba yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Dalam aset, artinya aset tetap masih dimiliki dalam grup yang sama. Eliminasi ini dilakukan dengan menyesuaikan laba atau rugi atas transaksi serta mengembalikan nilai tercatat aset tetap seperti sebelum transaksi dilakukan. Hal ini berlaku baik jika transaksi dilakukan oleh induk ke anak maupun anak ke induk, atau bahkan antar anak perusahaan. Selain itu, dalam periode-periode transaksi, entitas juga harus mengeliminasi efek dari perbedaan beban penyusutan yang timbul akibat adanya perbedaan nilai tercatat aset tetap di laporan individual dengan nilai yang disesuaikan dalam laporan konsolidasian. Sebagai contohnya, jika perusahaan induk menjual mesin kepada anak perusahaan dengan keuntungan 50 juta, maka dalam konsolidasi laba tersebut harus dieliminasi. Jika mesin tersebut disusutkan selama 5 tahun, maka selisih beban penyusutan akibat perbedaan nilai mesin juga harus disesuaikan setiap tahunnya selama masa manfaat mesin tersebut masih berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian mempresentasikan kondisi keuangan dan kinerja ekonomi grup secara wajar tanpa adanya distorsi akibat transaksi internal. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih.